Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aprianto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Penambangan 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Penambangan 1, yang saya hormati operator sekolah dan penjaga sekolah SDN Penambangan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah rahmat dan taufik serta hidayahnya kita pada hari ini dapat kumpul di ruangan guru SDN Penambangan 1 dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang keyakinan kelas. Tak lupa juga sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berserta para keluarga dan sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara dalam kegiatan diseminasi. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga doa, yang keempat kegiatan diseminasi, dan yang kelima sesi tanya jawab. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pembukaan dari saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo tahun 2023. Menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Aprianto SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Penambangan 1 yang berbahagia, juga teman-teman operator dan juga teman PTT, Bapak Selamat yang saya hormati. Juga tidak saya lupa CGP saya Bapak Hendra Purnomo yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama di siang hari ini memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruang guru SDN Penambangan 1 dalam rangkaian acara yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan dibawakan oleh CGP saya Hendra Purnomo SPD. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap disediakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, marilah kita bersama-sama mengikuti dengan seksama apa-apa yang akan disampaikan oleh CGP kita Angkatan ke-9 dari Bapak Hendra Purnomo. Dan nanti manakala ada hal yang kurang dipahami, bisa nanti ditanyakan, kalau memang nanti disediakan oleh pembawa acara tadi sesi tanya jawab. Itu mungkin mukadimah awal yang bisa saya berikan dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini oleh CGP saya Bapak Hendra Purnomo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas sambutan Bapak Aprianto selaku Kepala Sekolah SDN Penambangan 1. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Selamat Riyadi. Kita berdoa semoga pelaksanaan diseminasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sambil menunggu Bapak Selamat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jama'a sahabat. Wa arwahi jami'il anbiya sallallahu alaihi wasallam wa jami'il mu'minin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa atim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana bi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Selamat. Izinkan saya duduk saja gitu, biar tidak terlalu tegang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada seksi berikutnya, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tentang di sini saya mengangkat tema tentang keyakinan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini sudah kita lakukan sebenarnya. Ya, kalau kita teringat dengan namanya peraturan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini adalah kelanjutan dari peraturan kelas. Nah, yang diutamakan dalam keyakinan kelas di sini ada kata-kata budaya positif. Ya, kalau kita cermati secara bersama-sama, kalau peraturan kelas itu isinya tentang larangan-larangan, tidak boleh, ya, dilarang. Nah, itu apa istilahnya, menuntut anak. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita nantinya harus tertuju pada anak. Apa yang anak inginkan kita layani. Nah, ini jadi kelanjutan dari peraturan kelas yang sudah kita buat di kelas masing-masing. Nah, latar belakang saya mengadakan diseminasi ini yaitu apa yang telah saya terima selama pendidikan guru penggerak angkatan 9, di mana yang paling mendasar yaitu tentang pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan yaitu guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya
tidak hanya untuk pribadi tapi berdampak pada masyarakat. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional, kita dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah tidak asing lagi bahwa profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya, yang mungkin beliau ini orang zaman dulu tapi sudah pemikirannya modern, sudah memikirkan masa depan. Nah, di sini seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai seorang petani. Kenapa diibaratkan seorang petani, tidak seorang pejabat atau presiden? Beliau malah memilih diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, seorang petani itu pada hakikatnya kewajibannya sama dengan seorang pendidik, yaitu menuntun. Ya, petani itu tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu sesuai keinginannya, tapi seorang petani itu hanya bisa menuntun perkembangannya. Misalnya, kalau guru itu seorang petani, terus siswa itu diibaratkan sebagai tanaman jagungnya dan sekolah sebagai sawahnya. Iya, betul sekali. Nah, sebagai sawahnya. Jadi seorang petani itu tidak mungkin selalu menghasilkan apa yang ia inginkan. Seorang petani itu hanya bisa menuntun. Menuntun apa? Pertumbuhannya. Bagaimana supaya pertumbuhan jagung itu bisa maksimal? Banyak sekali faktor, mulai dari pengolahan tanahnya, pemupukannya, ya, ketika ada penyakit diberi insektisida dan lain-lain. Nah, dari situ pemikiran beliau sama seperti seorang petani. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun. Karena apa? Karena seorang anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri, kodrat yang sudah dari lahir. Nah, kita tidak bisa mengubahnya, ya, mengubah seperti mengubah telapak tangan dari hitam menjadi putih. Nah, tidak seperti itu. Nah, makanya seperti saya katakan tadi tentang keyakinan kelas, itu adalah kelanjutan dari peraturan kelas yang diubah dalam bentuk kalimat positif, menghindari kata-kata menuntut. Nah, tanpa saya sadari, mulai awal saya mengajar, ya, saya itu tidak berpihak pada siswa, kebanyakan menuntut. Ya, kalau siswa tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya, dengan materi ini, ya, yang jadi fokusnya adalah ketuntasan materi, itu yang dulu saya lakukan. Tapi setelah mengikuti pendidikan ini, materi bukan segala-galanya. Buat apa materi banyak tapi apa yang didapat oleh siswa itu sedikit? Ya, sama saja kalau saya ibaratkan seperti ini. Ketika suatu anak itu dikasih tugas oleh orang tuanya, suruh nyapu. Belum selesai nyapu, suruh nyiram. Ini sudah pernah saya tanyakan kepada siswa saya tentang bagaimana perasaan mereka. Coba kalian pikirkan,
kalau kalian disuruh orang tua menyapu, belum selesai menyapu malah disuruh menyiram, apa yang kamu rasakan? Sebel Pak, marah Pak. Nah, itu. Jadi dengan pemikiran Ki Toro ini diharapkan kita itu berpihak pada siswa. Jadi apa yang menjadi keinginan siswa kita turuti. Nah, dengan cara apa? Kita tanyakan. Ya, sebelum dulu saya praktekkan di kelas, sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru itu saya tanyakan, kamu inginnya belajar yang bagaimana? Ya, kalau di kurikulum Merdeka itu ada diagnosis awal. Nah, diagnosis awal pembelajaran. Apa kebutuhan kita gali? Yang dibutuhkan oleh siswa itu kita cari tahu dulu. Nah itu. Jadi kita diibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani. Kita hanya bisa menuntun, bukan menuntut. Itu. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini yaitu saya ingin apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini saya share ke teman-teman, tidak terlalu jauh dulu, cukup di sekolah ini saja dulu tentang apa yang saya dapat terkait budaya positif. Nah, budaya positif itu sendiri yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, jadi saya ulangi lagi, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat menjadi pribadi yang berkembang, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan keenam profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang setiap kali siswa masuk sudah dinyanyikan bersama-sama. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, tolak ukur, terkait tolak ukur capaian yang saya inginkan setelah saya melakukan diseminasi ini, yang pertama itu guru-guru di SD Penambangan khususnya itu mulai istilahnya itu mulai membentuk sebuah keyakinan di kelasnya masing-masing. Dari apa? Dari peraturan yang sudah ada di kelas. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan lebih lengkapnya. Nah, jadi yang pertama tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. Jadi ini kesepakatan antara guru kelas dan siswa. Nah, mungkin nanti kita awali dari kelas dulu, baru nanti kita tingkatkan ke level sekolah. Jadi setiap kelas nanti saya harapkan punya keyakinan kelas sendiri-sendiri, nanti diajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, bisa dijadikan keyakinan sekolah. Terus tolak ukur yang kedua, nanti siswa mampu menerapkan, tidak hanya membuat keyakinan tapi juga bisa menerapkan dan menjelaskan. Ini yang sulit mungkin. Nah, seperti saya bilang tadi, kita
awali secara perlahan-lahan, tidak seperti membalikkan tangan seperti itu, yang kita bertahap. Terus yang jadi tolak ukur nantinya adalah setelah kegiatan ini, yaitu guru memahami makna budaya positif dan menerapkan budaya positif tersebut di sekolah. Dan juga yang keempat yaitu murid. Jadi di sini semua stakeholder akan bisa menerapkan dan menjalankan budaya positif nanti. Nah, keyakinan kelas. Nah, kita sudah masuk ke materi. Seperti saya tadi bilang, keyakinan kelas itu menjadi fondasi awal untuk membangun sebuah budaya positif di sebuah sekolah. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti saya bilang tadi, kita harus gali, cari tahu dulu. Ya. Intinya kita sekarang harus berpihak pada murid. Ya, kita balik pemikiran kita yang dahulu, kalau murid tidak sesuai dengan kita salah. Ya, menghukum sekarang tidak boleh. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada anak yang salah? Nanti selanjutnya ada pembahasan tersendiri. Nah, terus peran guru apa? Hanya memfasilitasi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menerima masukan. Apa yang mereka mau, kita cari tahu. Nah, nanti kita arahkan apa keinginan mereka sehingga menjadi sebuah peraturan dulu. Setelah menjadi peraturan, kita ubah menjadi peraturan itu supaya istilahnya, kalimatnya tadi tidak menuntut tapi menuntun, sehingga kalau saya terapkan ke siswa saya itu hindari kata jangan, hindari kata tidak boleh. Ya. Dari peraturan sekolah kita buat kalimat positif yang menghindari kalimat atau kata-kata yang menuntut. Nah, selanjutnya, apa yang melatar belakangi perlu disusunnya sebuah keyakinan kelas. Ini mungkin yang terjadi di kelas saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama itu di depan kelas, padahal di pojok itu sudah ada tempat sampah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini harus kita ubah menjadi kebiasaan yang positif. Nah, kenapa sudah disiapkan tempat keranjang sampah kok masih membuang sampah sembarangan? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Ya, kita tidak boleh menjustis. Oh, kamu salah, buang sampah itu. Nah, kita tidak boleh ya menghukum istilahnya. Kalau kamu buang sampah berserakan berarti salah. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang masih saya pelan-pelan praktekkan. Sungguh sangat sulit sekali sebenarnya. Jadi mulai bertahap, pelan-pelan, tidak begitu harus sesuai. Ya, pokoknya kita hindari kata-kata yang sifatnya menjustis, menghukum. Terus gambar yang kedua, di situ ada pojok baca yang bukunya semrawut. Ya, padahal di samping kanannya itu sudah ada aturannya. Ya, ketika selesai, salah satunya adalah ketika selesai membaca buku, kembalikan buku pada tempatnya. Ternyata berserakan. Bahkan di bawah itu ada. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang negatif inilah yang harus kita ubah menjadi sebuah budaya
positif. Nah, bagaimana implementasinya keyakinan kelas di latar belakang bahwa masih banyak di sekolah ini siswa yang masih perlu diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak cukup. Ya, perlu beberapa kali kita ingatkan. Nah, ini jadi kebiasaan positif itu, kalau kita hanya menuntut, ada larangan, kemungkinan besar akan ada pemberontakan dari siswa. Nah, yang kita gali harus kesadaran dari diri siswa. Ya, dengan cara apa? Nanti ada segitiga restitusi, mungkin yang akan saya jelaskan sedikit. Kita menggali dulu masalahnya apa, kenapa kok kamu melakukan itu. Kemudian ditanyakan lagi, kira-kira kalau kamu melakukan itu betul dan nah. Jadi kita diminta oleh Ki Hajar Dewantoro itu menghindari larangan atau hukuman. Jangan selalu, oh kamu salah, guru capek-capek membersihkan ini, kamu yang kotor-kotor. Itu jadi ditakutkan nanti siswanya itu apa istilahnya, punya dendam, yang diingat kerengnya. Sama seperti saya yang saya ingat itu guru matematika waktu SD. Yang saya ingat apa? Waktu mukul punggung pakai penggaris sampai patah, itu yang saya ingat. Dulu kekerasan. Ya. Nah, jadi kita itu bagaimana caranya supaya apa istilahnya ya, dikangeni oleh siswa. Ketika gurunya tidak ada, mereka mencari kita. Bagaimana caranya? Nah, itu dari diri guru masing-masing. Ya, ngakalinya bagaimana itu tergantung dari guru masing-masing. Tekniknya bagaimana? Pokoknya intinya menghindari larangan dan tuntutan. Nah, ini yang sudah saya terapkan tentang menyusun keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan, saya berikan sebuah kertas, kemudian saya menyuruh siswa-siswa saya, setiap siswa untuk menuliskan harapan. Ya, harapan apa yang mereka inginkan di kelas itu, bebas. Ya, memerdekakan siswa, mereka merdeka. Ya. Mau nulis apa saja keinginan silakan. Pak, hanya 1, tidak apa-apa. Pak, saya mau nuliskan 5, terserah. Pokoknya yang menjadi keinginan dan harapan kalian tentang kelas itu silakan tuliskan. Nah itu. Jadi kita menggali dulu, mencari tahu dulu apa yang kemauan mereka. Nah, kemudian dari yang sudah mereka tulis, tentunya dengan berbagai macam bahasa. Tentunya dengan berbagai macam bahasa yang mereka tuliskan di situ. Nah, kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Kita tidak boleh menyalahkan apa yang mereka tulis. Kita hargai keinginan mereka. Nah, kita memfasilitasinya dengan apa? Kita arah dari keinginan mereka itu, kita
kita arahkan, kita tuntut, kira-kira kalau kamu inginnya ini, adakah nilai kebajikan di situ? Nah, nilai kebajikan misalnya tentang bertanggung jawab, tentang kedisiplinan, tentang terus mandiri, pokoknya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita arahkan mereka, ya, kita tidak boleh menyalahkan. Nah, dari semua yang mereka tulis, kita ambil yang cocok. Tidak semuanya kita ambil yang cocok, yang sekiranya sesuai dengan mereka. Nah, jadi kita ambil kesimpulan dari ide-ide, harapan-harapan yang mereka tuliskan. Nah, kebetulan kemarin dari sekian banyak, saya dan murid-murid saya setuju 4 hal ini. Nah, ini adalah peraturan. Kenapa saya sebut peraturan? Karena di sini masih menuntut. Ada kata-kata tidak boleh, ya. Tidak merusak peralatan kelas, tidak membuli teman, tidak boleh berseragam tidak lengkap, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Nah, dari keempat ini kita arahkan ke nilai kebajikan tadi. Dari yang pertama, nah, dari harapan-harapan tadi kita ubah ke keyakinan kelas. Caranya yaitu mengubah dari tuntutan tadi menjadi keyakinan, menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini saya menekankan pada murid jangan menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, karena itu sifatnya menuntut. Kalau sering menuntut, kebanyakan anak-anak berontak. Nah, kita ubah tidak boleh merusak peralatan kelas. Kira-kira kalimat positifnya itu, sebelum kalimat positif kita cari dulu kira-kira nilai kebajikannya apa. Tidak boleh merusak peralatan kelas. Nah, kita tanyakan ke siswa, banyak sekali jawabannya tentunya. Nah, kita ambil yang sesuai. Nah, pokoknya intinya murid dan murid, guru hanya fasilitator, ya, kita tidak boleh menentukan, yang menentukan itu murid, ya. Pokoknya seperti Insinyur Soekarno, ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, kalau Kiai Haji Dewantara murid dan murid, ya. Jadi setelah diskusi ternyata ketemu, oh Pak, merusak berarti itu tanggung jawab Pak, tidak bertanggung jawab itu Pak kalau merusak. Ya. Jadi ketika ada yang sesuai, kita sepakati bahwa tidak boleh merusak peralatan kelas itu sesuai dengan nilai kebajikan tanggung jawab. Nah, dari sini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kita hilangkan kata tidak, sehingga nilai kebajikannya saya masukkan. Jadi bertanggung jawab menjaga peralatan kelas dengan baik. Nah, itu yang tidak boleh merusak. Terus yang kedua, tidak membuli teman. Ya, sebenarnya banyak kemarin tidak boleh batas-batasan, Pak. Maksudnya apa, nak? Batas-batasan. Kamu hanya berteman dengan itu. Kamu tidak boleh berteman dengan saya. Nah, batas-batasan katanya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, istilahnya geng-gengan. Ya, jadi saya simpulkan tidak boleh membuli teman. Nah, saya tanyakan kembalikan lagi. Pokoknya selalu dari siswa,
oleh siswa dan untuk siswa. Ya. Jadi siswa terus yang harus bisa membuat. Kita hanya mengarahkan, menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi nilai apa yang sesuai? Nah, menghormati Pak, sayang menyayangi, ya boleh. Nah, jadi nilai nilai kebajikannya tentang menghormati. Jadi saya masukkan nilai kebajikan itu dalam kalimat positifnya, saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Nah, termasuk di dalamnya tidak boleh membuli, tidak batas-batasan katanya. Nah, terus tidak boleh berseragam tidak lengkap. Nah, iya, tidak apa-apa. Walaupun kalimatnya seperti itu, kita hormati. Ya, tidak boleh berseragam tidak lengkap. Ya. Ada lagi yang kemarin bilang, Pak, kalau keluar itu harus bersepatu. Kalau yang tidak bersepatu itu salah. Iya. Ya. Sepatu kan termasuk dalam seragam siswa. Ya. Nah, jadi kita arahkan lagi nilai apa yang sesuai dengan itu. Ternyata disimpulkan dari beberapa pendapat, yaitu tentang kedisiplinan. Nah, kemudian kata disiplin kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, yaitu menjadi disiplin dalam berseragam. Sudah 3. Nah, ini lagi, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Nah, kebanyakan ini ya, ketika guru menerangkan siswanya ramai sendiri. Nah, ini pun keinginan dari mereka sendiri. Kenapa? Karena apa? Karena mereka inginnya itu apa? Kelasnya itu senang dulu. Ya, seperti apa yang saya terima dari pengajar praktek saya, coba terapkan H2O, akhir. H2O apa itu? Hahaha dan akhirnya senang-senang dulu baru paham. Nah, ini saya praktekkan kemarin waktu praktikum sifat-sifat saya. Ya, keluar kata O. Iya Pak, dalam bahasa Maduranya, padahal benar ya saya melakukan itu Pak, tak sadar saya Pak. Ada celetus seperti itu ya, ketika mempraktekkan sedotan yang dimasukkan ke dalam aqua, air mineral. Nah, ketika dilihat ternyata sedotannya kelihatan patah. Nah, itu tentang pembiasan cahaya. Iya Pak, tak sadar saya. Nah, kata-kata tak sadar katanya. Nah, di sini mereka sepakat mandiri Pak. Ya, nah mandiri ini yang kita tekankan kepada diri siswa. Ya. Di sini kan guru perannya sebagai fasilitator. Ya. Kalau fasilitator yang menjadi keinginan siswa itu kita yang cukupi. Siswanya ingin begini, kita yang menyukupinya. Oh ya, silakan, kita memfasilitasinya. Nah, mandiri katanya. Kemudian mandiri kita masukkan dalam kalimat positifnya, sehingga menjadi mandiri dalam setiap pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu saya buat poster keyakinan kelas. Nah, kemudian dari poster ini berisikan keyakinan yang sudah kalimat positif tadi itu, bukan lagi dalam bentuk peraturan, tetapi dalam bentuk kalimat positif. Nah, di bawah ini ada tempat kosong. Di situ langkah selanjutnya yaitu dari keyakinan kelas ini siswa diminta untuk menandatanganinya, deklarasi bahwa mereka sudah setuju. Jadi ditandatangani di tempat yang kosong. Nah,
langkah selanjutnya yaitu melihat bersama poster kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas. Melihat artinya bukan melihat secara bersama-sama duduk di depannya terus anak-anak disuruh melihat, bukan. Maksudnya merefleksi, kira-kira ini masih cocok enggak dengan kelas saya. Nah, kalau masih cocok diteruskan, kalau tidak cocok perlu direvisi, Pak, ini kurang cocok. Nah, kita tanyakan lagi, kembali ke siswa lagi, bukan kita yang menentukan. Nah, jika tidak cocok kita minta pendapat siswa lagi, kira-kira mau dirubah yang bagaimana, nak, sesuai keinginan siswa. Nah, kemudian, ini yang tugas yang sangat berat mungkin bagi guru, selalu mengingatkan. Seperti saya bilang tadi, pembiasaan itu tidak mungkin 1-2 kali bisa, butuh berkali-kali, bukan bersungai-sungai, berkali-kali. Jadi, nah di sini ada seperti saya bilang tadi, ketika ada suatu anak atau siswa yang melanggar kesepakatan kelas, kita tidak boleh menghukumnya, menjustisnya. Oh, kamu salah, kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas, berarti kamu salah. Nah, kita tidak boleh menjustis seperti itu. Nah, kita harus menanyakan, kira-kira kamu, kita tanyakan dulu kesalahannya apa supaya mereka ngaku dulu. Ya, ketika menanyakan itu jangan di kelas, ya kita panggil ke kantor, atau ketika waktu istirahat sudah ada lagi yang di dalam kelas, kita bicara 4 mata di situ. Ya, kita tanyakan, nah, kira-kira apa yang kamu lakukan tadi? Tidak boleh memarahinya. Oh, saya tadi ini, Pak. Nah, setelah tahu permasalahannya, kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai enggak dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama, sudah kamu tanda tangan di situ. Oh iya, Pak. Nah, setelah itu kita tanyakan komitmennya, keyakinannya. Apakah kamu selanjutnya bagaimana? Apakah mau mengulangi lagi atau bagaimana? Kamu inginnya jadi seperti apa? Nah, kita tanyakan. Nah, ketika mengucap saya berjanji, Pak, tidak akan mengulangi lagi. Kalau kamu mengulanginya lagi bagaimana? Kemarin pernah nyentut, oh saya siap menerima sanksi, Pak. Nah, itu keluar dari siswanya sendiri. Nah, ini yang ketujuh ini mungkin yang agak berat, selalu mengingatkan. Nah, segitiga institusi seperti ini ada 3 langkah, ya. Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gosen pada bukunya tahun 2004. Apa? Yang pertama, belajar dari kesalahan. Ditanyakan dulu, memperbaiki hubungan. Merupakan tawaran, bukan tuntutan, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini diri harus dari diri mereka sendiri, bukan paksaan. Fokus pada karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, menemukan solusinya. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, yang terakhir, refleksi dalam kurun waktu. Misalnya 1 semester masih cocok enggak? Kalau masih cocok, lanjut, Pak. Ya, lanjut. Mungkin setelah ganti siswa pada
tahun ajaran baru mungkin sudah tidak cocok lagi, kita revisi lagi, kita tanyakan lagi mulai dari awal langkah pertama sampai dengan langkah yang ke-8 ini. Nah, itu saja mungkin dari saya tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi intinya untuk membangun budaya positif, salah satu caranya, tekniknya itu dengan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana tahapannya ada 8 tadi. Pokoknya intinya kita fokusnya selalu pada murid, dan murid, dari murid untuk murid dan oleh murid. Ya, kita tidak boleh ada paksaan di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sekaligus pembawa acara. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bu Fitri. Duduk saja sudah, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya sedikit tertarik tentang segitiga restitusi tadi, Pak Indra. Untuk segitiga restitusi tadi, saya ingin tahu bagaimana penerapannya. Kiranya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bu Fitri. Bu Fitri tadi menanyakan atau memberi sebuah tanggapan terkait segitiga restitusi. Tertarik segitiga restitusi, bentar ya. Mungkin saya minta bantuan Bapak Operator menyambungkan Bluetooth, Pak. Siap. Supaya di sini saya punya video tentang segitiga restitusi. Mungkin ini bisa menjadi bahan buat Bapak Ibu sekalian. Nggak sampai sih kon. Tunggu sebentar dia Bapak Ibu. Masih menyambungkan Bluetooth.
belum terhubung Pak Handi. Oke, saya coba dulu. Boleh dulu. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi segitiga restitusi itu sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ini saya tampilkan. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan dulu kepada siswa kita, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh menghukum, menjustis bahwa anak itu ketika tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa anak itu salah. Nah, kita tanyakan dulu kepada siswanya. Nah, kita cari tahu dulu apa kesalahannya supaya mereka ngaku sendiri. Ya, kita tidak boleh menjustisnya. Oh, kamu salah, enggak. Nah, tadi misalnya begini, oh, tadi waktu istirahat Bapak lihat kamu kayak gini. Tolong ceritakan kira-kira apa yang kamu lakukan tadi, nak. Nah, ya kita gunakan bahasa yang sehalus-halus mungkin. Itu. Ya, kita cari tahu. Jadi validasi tindakan yang salah. Nah, ketika mereka sudah mulai berani mengungkapkan kesalahannya, nah, kita masuk ke tahap yang kedua, ya, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita arahkan dia, apa yang kamu buat itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Nah, biarkan mereka berpikir, pokoknya jangan apa istilahnya, mengarahkan jawaban, jangan, biarkan mereka berpikir sebenarnya, ya, merefleksi diri sehingga mereka menyadari, oh iya ternyata apa yang saya lakukan itu salah, ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah saya sendiri yang sudah buat. Nah, nilai kebajikan mana yang kamu langgar? Nah, seperti itu. Terus kita tanyakan, terus kedepannya kamu inginnya menjadi seperti apa? Nah, kebetulan kemarin pada praktek segitiga restitusi di sini saya nanti tampilkan sebuah video percakapan dengan siswa terkait. Di situ ada permasalahan 2 anak, ya, yang ketika hasil reaksinya belajar kemudian datang temannya mengambil pulpennya. Nah, di situ keluar kata-kata kotor. Nah, di situ. Jadi kembali lagi ke segitiga restitusi. Nah, kita tanyakan, kamu inginnya menjadi seperti apa? Ternyata, oh Pak, saya ingin lebih menghormati teman-teman, Pak. Saya salah. Nah, jadi dari dalam diri mereka sendiri. Ya. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah tahu salah, kira-kira kedepannya bagaimana? Apakah mau mengulangi lagi? Tentunya jawabannya tidak, kan? Tidak, Pak. Nah, ini yang mungkin sulit. Ya, kita mengingatkan seperti ini yang dibutuh waktu yang agak lama. Tidak 1-2 kali, mungkin beberapa kali. Nah, setelah
mereka mengucap tidak, nah semisal, nah kita beri semisal. Nah, semisal kamu melanggar lagi, kira-kira bagaimana? Nah itu nanti keluar sendiri. Oh Pak, saya siap diberi sanksi oleh Pak Guru. Nah dari kata-kata itu, ya oke, saya pegang janji kamu. Nah untuk lebih jelasnya di sini ada video terkait segitiga restitusi. Mungkin izin untuk menampilkan. Ini kasus kemarin ketika sedang asik-asiknya mengajar, ada anak Abi yang baru keluar dari izin ke kamar mandi masuk kelas, tahu-tahu mengganggu si Maryam, ya sedang asik-asiknya mengerjakan tugas. Ya, dia langsung saja dengan garangnya itu mengambil pensilnya, pulpennya. Otomatis si Maryam kesal, kemudian mengucap kata-kata kotor. Nah, tentunya setiap guru kalau lihat muridnya seperti ini kan kesal, marah kan, ingin marah. Nah, itu. Nah, kita dituntut oleh Ki Hajar Dewantara tidak boleh marah. Ini yang sulit. Nah, sulitnya, ya sulit sekali, betul Bu Dwi. Nah, kita perlahan-lahan untuk mengubah cara mengajar kita. Nah, dengan cara apa? Menerapkan segitiga restitusi. Nah, kita tidak boleh memberikan arahan atau memberikan tuntunan di depan temannya. Dengan ya kita, makanya saya memanggil kedua anak itu ke kantor setelah jam baik Abi, Pak Guru ingin tahu apa yang kamu lakukan tadi terhadap Maryam. Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Pak. Jadi kamu mengganggu dia saat Maryam itu mengganggu tugas ya. Terus mengapa kamu kok melakukan itu, Nak? Saya iseng saja, Pak, ingin bercandainya saja. Oh, iseng ingin bercanda. Nah, sekarang apakah kamu tahu dengan mengusilin Maryam itu memancing emosinya kan, sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor tadi. Nah, dan kamu sekarang dalam masalah kan? Ya, Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Oh, ingin bercanda, tidak sengaja. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal atau marah. Iya begitu? Iya, Pak. Ya baik, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, nah, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu lakukan. Coba Pak Guru tahu. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Oh, baik. Ya, saling menghargai dan menghormati sesama teman.
kamu lihat Pak Guru, lihat kamu sangat mengingat sekali ya dengan detail keyakinan kelas yang kita buat. Tapi dengan mengganggu teman itu apakah menjaminkan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Tidak. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Coba. Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Menjadi orang yang baik. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Coba Pak Guru minta untuk menyelesaikan masalah ini. Saya akan minta maaf dan kepada Mariam dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Nah, bagus. Nah, nanti sekiranya kalau diulang lagi bagaimana, Nak? Saya bersedia menerima sanksi Bapak berikan. Nah, terima kasih ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Baiklah Mariam, coba silakan kamu bercerita dulu. Tadinya saya kesal, Pak. Saya diganggu belajar. Padahal saya sedang sangat serius. Kesal diganggu oleh Abi tadi ya. Ya. Nah, apakah kamu mengeluarkan kata-kata kotor untuk solusinya, Nak? Tidak, Pak. Tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Keceplosan gara-gara emosi. Apakah kamu tahu, Nak, dengan mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tetapi juga dengan Allah yang sangat benci mendengar. Iya, Pak. Baik, Bapak tidak ingin terus mengungkit kesalahannya. Kamu sudah tahu kalau kamu itu salah, bukan? Nah, sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama memperbaiki situasi ini. Nah, kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan tadi? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kita bicara tentang keyakinan kelas di sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apakah kita percaya yang mana yang menurut Mariam itu belum ditunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Oh, ternyata kamu sangat mengingat dengan baik sekali kesepakatan kelas kita ya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghormati orang lain? Tidak, Pak. Tidak. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Saya minta maaf, Pak. Minta maaf. Ya, memang minta maaf itu mudah, Nak ya. Tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulangi lagi, Pak. Oke. Ini Pak Guru pegang janji kamunya, jangan diulangi lagi, Nak ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas kami. Iya, Pak. Nama saya Abdi, kelas 5 SD, Negeri Penambangan 1. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Bapak Indra Purnomo adalah sangat senang. Terima kasih Bapak Indra telah menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Mariam, kelas 5 SD Negeri Penambangan 1. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Bapak Hendra Purnomo adalah sangat senang. Terima kasih Pak Hendra telah menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan berkata kotor lagi. Nah, itu tadi terkait penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu intinya tidak ada kata menghukum, menyalahkan, dan paksaan. Jadi ada namanya segitiga, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas, ya. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas.
kira-kira tindakannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak, kita arahkan seperti itu. Kita arahkan saja, menuntun saja sehingga keluar kata-kata atau ucapan dari diri siswa sendiri. Yang ketiga baru kita menuntun ke keyakinan kelas. Jadi solusi mereka sendiri yang memecahkan. Ya. Yang terakhir kita ketika sudah setuju dengan itu, kira-kira apa komitmennya kalau sampai melanggar lagi. Nah, nanti seperti tadi saya siap katanya Abi menanggung atau menerima sanksi dari Pak Guru. Mungkin itu saja. Bagaimana Bu Putri, sudah cukup? Sudah Pak. Oh, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya lagi? Sudah, baik. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menemani saya sekitar hampir 1 jam tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi guru-guru semua, bagi anak didik kita, utamanya bagi sekolah kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.